Put your flags up in the sky, up in the sky. Shovel on the wall, And wave side to side, side to side. fly to a line. Show the world where you're from, show 'em where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. Side. Fly to a line. Show the world where you're from, show 'em where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. ASEAN Community. ASEAN Community beranggotakan Indonesia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Brunei, Thailand, Myanmar, Filipina, Laos, dan Malaysia. Latar belakang didirikan ASEAN Community ada 3. Yang pertama adalah ekonomi. ASEAN Community dibentuk karena ingin memajukan ekonomi anggota-anggotanya dengan cara mempersatukan 10 pasar dari negara-negara anggota ASEAN menjadi satu kesatuan, sehingga menghilangkan sekat-sekat perdagangan antar negara seperti ekspor-impor, biaya ekspor-impor, birokrasi yang rumit untuk tenaga kerja asing, dan lainnya. Yang kedua adalah untuk menjadi satu kesatuan produksi, yang berarti tiap negara bebas berkolaborasi dengan negara lainnya membuat suatu produk agar bernilai lebih tinggi dan menghabiskan biaya produksi yang rendah. Yang kedua adalah Uni Eropa. Pembentukan ASEAN Community didukung juga oleh inspirasi dari kesuksesan Uni Eropa yang bangkit dari kebangkrutan dan kehancuran pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara Eropa bersatu untuk membangun Eropa dengan membentuk Uni Eropa, dan hasilnya Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia yang terbesar. Yang ketiga adalah Cina dan India. Cina dan India menjadi kekuatan ekonomi baru. Hal ini berpeluang besar untuk memajukan ekonomi ASEAN apabila bekerja sama dengan mereka. Untuk mendukung kemajuan anggotanya, ASEAN Community berfokus pada 3 pilar-pilar utama, yaitu politik, keamanan, sosial, budaya, serta ekonomi. Komunitas Keamanan ASEAN merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya kedamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Semua itu didukung dengan pilar politik yang menjamin keterberlangsungan kebijakan internasional ASEAN pada negara anggotanya. Kerjasama di bidang sosial menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN. Melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi, kerjasama sosial budaya mencakup kerjasama lembaga terkait di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenaga kerjaan serta yayasan ASEAN. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. Pembentukan komunitas ekonomi ASEAN akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Di samping itu, pembentukan komunitas ekonomi ASEAN juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN, serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik. Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Indonesia siap menghadapi ASEAN Community pada 2015 nanti. Kita bisa analisis hal tersebut dari kelemahan, keunggulan, ancaman, dan kesempatan yang dimiliki Indonesia dalam ASEAN Community ini. Indonesia memiliki beberapa kelemahan dalam menghadapi ASEAN Community ini. Banyak di antara kelemahannya berada di sektor ekonomi. Pertama adalah produk hasil produksi Indonesia masih berupa barang setengah jadi. Hal ini dikarenakan pabrik-pabrik di Indonesia belum mampu memproduksi barang jadi karena kurangnya sumber daya modal. Kedua adalah tenaga kerja didominasi bukan tenaga kerja profesional. Hal ini menjadi kelemahan bagi ASEAN Community. Hal ini menjadi kelemahan karena ASEAN Community hanya memfasilitasi kemudahan bagi tenaga kerja profesional. Yang ketiga adalah biaya produksi barang masih tinggi, sehingga barang produksi Indonesia sulit bersaing dengan barang produksi negara lain.
Biaya produksi yang tinggi juga diperparah dengan infrastruktur penunjang produksi yang buruk, seperti transportasi yang buruk, lambat, dan mahal. Selain bidang ekonomi, kelemahan kita terdapat bidang sosial dan budaya. Sebagian besar penduduk Indonesia belum mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Hal ini buruk karena untuk mampu bersaing dengan negara lain dituntut komunikasi yang baik. Dan kelemahan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah yang masih parsial. Artinya terdapat kontradiksi kebijakan antar lembaga pemerintahan dan diperparah oleh birokrasi yang masih berbelit dan menyulitkan Indonesia untuk maju. Tapi di balik itu semua, Indonesia memiliki keunggulan dalam Asian Community ini. Yang pertama adalah sumber daya alam kita yang melimpah. Indonesia memiliki potensi untuk meraup keuntungan yang besar dari Asian Community ini dengan memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin dan menghasilkan produk barang jadi bernilai tinggi. Yang kedua adalah Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerapkan demokrasi secara penuh. Berbeda dengan negara ASEAN lainnya, ada yang menerapkan pemerintahan otoriter, kerajaan, dan lainnya yang membuat rakyatnya terbelenggu, dan gejolak politik negara mereka tidak sama stabil dengan Indonesia. Artinya investor lebih memilih Indonesia dibandingkan negara lain karena faktor keamanan dan stabilitas politik. Selain itu, keamanan di Indonesia pun didukung dengan kekuatan militer yang sangat besar. Tapi di balik itu semua, ada ancaman bagi Indonesia karena adanya Asian Community ini. Yang pertama adalah sejak lama produk luar lebih diminati pasar dalam negeri. Hal ini akan lebih parah saat 2015, yaitu saat Asian Community berjalan. Produsen dalam negeri akan mati karena produknya tidak laku dan produsen luar negeri semakin kaya. Selain produk asing yang masuk, terdapat juga tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini berpotensi mengurangi lapangan kerja Indonesia. Ketiga adalah investasi yang masuk Indonesia akan didominasi oleh investasi padat modal, yang berarti pekerjaan buruh akan digantikan oleh mesin. Akibatnya pengangguran buruh akan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat akan semakin turun. Yang keempat adalah budaya asing mulai menggerus budaya lokal. Hal ini terlihat jauh sebelum adanya Asian Community direncanakan. Budaya kita sudah mulai luntur dan hilang satu persatu akibat globalisasi. Apabila dibiarkan begini terus, kondisi seperti ini akan bertambah parah dengan adanya Asian Community. Selain memberi ancaman, Asian Community juga membuka peluang baru bagi Indonesia. Yang pertama adalah biaya produksi dapat ditekan dan hilangnya biaya ekspor impor sehingga barang yang diproduksi Indonesia dapat bersaing dengan barang dari luar. Yang kedua adalah pasar untuk memasarkan barang produksi Indonesia semakin luas sehingga daya beli terhadap barang produksi Indonesia semakin besar. Yang ketiga adalah dengan dimudahkannya birokrasi bagi tenaga kerja profesional, maka lapangan kerja semakin bertambah. Dan yang terakhir adalah investasi asing masuk ke Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN yang memiliki posisi cukup dominan. Indonesia memiliki luas wilayah 43%, pengaruh ekonomi 39%, permintaan pasar 40%, dan sumber daya alam 40% dari seluruh negara anggota ASEAN. Dengan demikian, Indonesia memiliki pengaruh yang dominan terhadap ASEAN Community ini. Namun, apakah kita mampu untuk memanfaatkan potensi kita? Sungguh ironi bahwa negeri yang dominan ini masih terdapat banyak daerah kumuh. Salah satu contohnya adalah suatu daerah di Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong, RW 13, RT 6 dan 7. Terletak di pinggiran Sungai Cikapundung, membuat daerah ini rawan akan banjir yang setiap saat dapat mengancam. Selain masalah lingkungan, keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi juga kurang memadai. Permasalahan sosial di daerah tersebut adalah kurangnya koordinasi antara pejabat RT dengan masyarakat. Meskipun beberapa kelompok masih mengusung kepentingan mereka, namun sudah ada usaha di antara mereka untuk saling membantu yang dapat dilihat dari interaksi masyarakat dalam kesehariannya. Selain itu, terdapat masalah pendidikan. Rata-rata pendidikan akhir masyarakat adalah SMA. Jelas, kalah saing dengan pendidikan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Mayoritas warga di sana merupakan pegawai swasta. Mereka dapat terancam oleh masuknya tenaga kerja asing pada 2015 nanti. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Hal ini juga dapat menyebabkan daya beli warga menurun. Akibatnya, banyak juga usaha kecil masyarakat seperti warung berpotensi gulung tikar.
Agar bisnis mikro tersebut dapat bertahan dari dampak ASEAN Community, masyarakat harus memiliki daya saing yang tinggi. Kurang sadarnya masyarakat akan kebersihan lingkungan masih merupakan masalah terbesar dari bangsa ini. Begitu pula dengan daerah ini. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan meskipun telah disediakan sebuah tempat pembuangan akhir daerah tersebut. Tempat pembuangan akhir pun masih tidak memadai. Meskipun pemerintah sudah memberikan program pelayanan kesehatan, tetapi kualitas hidup mereka masih rendah. Hal ini disebabkan pelaksanaannya kurang pengawasan dan tidak bisa melayani seluruh warga di sana. Teknologi telah berkembang pesat di dunia ini, namun daerah tersebut masih sangat tertinggal. Internet sebagai sumber informasi terkini masih belum dapat dimanfaatkan oleh warga di sana. Mereka masih acuh tak acuh akan globalisasi. Hal ini menyebabkan mereka gagap teknologi. Walaupun globalisasi sudah lama terjadi, tetapi budaya Sunda masih kental di daerah tersebut. Namun, itu hanya berlaku pada kalangan dewasa. Anak-anak sudah dididik dari kecil menggunakan bahasa Indonesia yang akan melunturkan bahasa daerah mereka sendiri. Permainan rakyat menjadi kebiasaan anak-anak di sana. Di samping itu, semua warga di sini tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka akan sulit bersaing pada ASEAN Community nanti. Melihat realita bangsa Indonesia yang ditinjau dari beberapa aspek, dapat simpulkan bahwa kita belum siap menghadapi ASEAN Community ini. Karena itu, kami sebagai mahasiswa harus bisa mempersiapkan beberapa hal, meliputi hal-hal sederhana seperti melakukan pengajaran secara gratis kepada anak-anak yang ingin belajar lebih tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, kita dapat menghidupkan roda perekonomian daerah itu, dimulai dengan membeli produk-produk dagangan masyarakat daerah itu dan membeli produk-produk Indonesia. Dari aspek lingkungan, kita dapat membuat tempat sampah umum yang tersebar merata, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjaga kebersihan di daerah tersebut. Dalam hal melestarikan budaya, kita dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari agar budaya kita tidak hilang dan dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya. Belum terlambat bagi kita untuk melakukan perubahan, bukan seberapa banyak orang yang dipersalahkan, tetapi seberapa banyak orang yang mau berperan membangun bangsa ini.